Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, man salaka tariqan liyata'allamal ilma ghufira lahu min dambihi qabla ayyahtua. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para asatid, para guru, wabil khusus yang saya hormati orang tua kita Bapak Ustadz Sayyidi, yang saya hormati Bapak Ustadz Nanang Abdul Hakim, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Ittihadul Mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, diberikan rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berharap syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampai kepada makalah yang ke-43, bersumber dari Ba'dil Hukama. Yang dimaksud dengan Ba'dil Hukama adalah sebagian dari ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah mengatakan, man i'tasoma bi aqlihi dolla. Siapa saja yang berpegang teguh pada akalnya, maka dia akan tersesat. Akal adalah merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Dengan akal kita bisa berpikir, dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi tidak setiap permasalahan harus kita terima dengan akal nyata kita. Ba'dil hukama mengatakan, man i'tamada ala aqlihi. Siapa saja yang berpegang teguh pada akalnya, fi umurihi walam ya'tamid 'alallahi ta'ala, kemudian dia tidak berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yuhtad ila shawab, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan hidayah pada kebenaran yang sesungguhnya. Kadang sesuatu bisa kita terima dengan akal kita,
Akan tetapi sekali waktu ada kejadian yang akal kita tidak bisa menerimanya. Contoh, kalau kita mau berpikir tentang masalah ajal, secara akal kita berpikir yang tua mati duluan, yang muda mati belakangan. Tapi secara kenyataan kadang yang muda mati duluan, yang tua mati belakangan. Secara akal kita, yang sehat mati belakangan, yang sakit mati duluan. Tapi secara kenyataan banyak yang sakit umurnya tetap panjang, yang sehat mati duluan. Coba kita pikir lagi dengan akal kita. Ayam setiap hari banyak yang mengkonsumsi. Kucing kagak ada yang doyan. Ayam berkembang biak, kucing pun berkembang biak. Secara akal kita seharusnya kucing lebih banyak daripada ayam, tapi secara kenyataan ayam lebih banyak daripada kucing. Kemana pemikiran sehat kita? Kemana akal kita? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu. Contoh, pabrik sepatu setiap hari dengan ratusan bahkan ribuan karyawan mengeluarkan sepatu-sepatu model terbaru. Kita kagak tiap hari beli sepatu, setahun sekali juga kadang-kadang kagak. Tapi kenapa pabrik sepatu tetap berjalan lancar? Beras kita makan tiap hari, pagi, sore, bahkan kadang tengah malam kita masih makan. Panen setahun 2 kali, malah kadang-kadang kagak jadi, tapi tetap kita makan. Seharusnya panen tiap hari, pabrik sepatu setahun sekali. Tapi secara kenyataan pabrik sepatu setiap hari produksi sepatu dengan ratusan bahkan ribuan karyawan berjalan dengan lancar. Ada yang beli? Ada. Padahal kita kagak pernah beli. Panen setahun 2 kali, tapi tetap persediaan yang kita makan dari beras dan padi itu selalu ada. Ini harus kita terima, bukan hanya dengan akal kita, tetapi kita kaitkan dengan kuasanya Allah Subhanahu. Kita kaitkan dengan kuasa Allah, sebab segala sesuatu yang terjadi pada hakikatnya adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli syai'in haqiqatan wa ma balago abdun haqiqatal iman hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu." Setiap sesuatu mempunyai hakikat, dan seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman yang sesungguhnya hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sehingga dia mengetahui, dia mengerti, dia paham bahwa sesuatu yang terjadi bukanlah merupakan suatu kesalahan. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, sesuatu yang salah tidak akan pernah terjadi. Kenapa bisa terjadi? Itu semua berdasarkan kudrat dan iradat Allah Subhanahu. Coba kalau kita pikir,
Ada orang yang usaha dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, ternyata tidak kaya. Ada yang usahanya cuma santai, kalem, biasa, tenang, tapi dia bisa menjadi orang kaya. Padahal secara syariat orang yang ingin kaya harus rajin bekerja, tetapi secara kenyataan tidak semua orang yang rajin bekerja itu harus menjadi kaya. Jangan iseng-iseng kita ngomong salah bin. Salah bin katanya, ya. Salam tuh. Iya. Seharusnya kita binnya bin Haji Yasin. Katanya salah bin. Itu tandanya kita tidak menerima. Ya sudah, berikhtiar seperti apapun. Bahasa kasarnya pala dijadiin kaki, kaki dijadiin pala. Kalau memang takdirnya kagak ada nasib buat kaya, ya kagak kaya. Tapi manusia wajib berikhtiar, wajib bersyariat. Tugas kita cuma ikhtiar, bersyariat, berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil dan tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu. Berbuatlah kebaikan selagi kita mampu. Lakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita bangun tengah malam, laksanakan sholat tahajud 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Itu adalah usaha kita secara batiniah. Tidak hanya mengandalkan usaha secara lahiriah. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Jangan mengandalkan diri kita karena kita tidak mampu apa-apa, tapi berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu, karena Allah yang memiliki segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mait wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah maha mampu merubah malam menjadi siang. Allah maha mampu merubah siang menjadi malam. Allah mampu mengeluarkan sesuatu yang mati dari benda yang hidup. Allah maha mampu mengeluarkan benda yang hidup dari sesuatu yang mati. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka dan tidak diduga. Jadi jangan pernah mempunyai hati yang berpikir kagak puguh-puguh orang tuh langsung sukses banyak duitnya. Pikiran kita mual salah, itu pasti tuh yang kemarin segrak-segruk gitu. Jangan punya pikiran-pikiran yang seperti itu. Berpikirlah secara lurus. Allah akan memberikan rizki kepada siapa? Kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu, bukan kepada orang yang rajin bekerja, tetapi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Syariatnya kita harus berusaha, harus berikhtiar. Allah maha mampu mengangkat derajat seseorang. Allah mampu menghinakan seseorang. Tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Hari ini menjadi raja, besok bisa menjadi seorang hamba. Hari ini seorang hamba, besok bisa menjadi raja. Itu semua adalah tergantung bagaimana Allah memberikan takdirnya kepada kita. Maka kita sebagai manusia jangan merasa bahwa kita mempunyai kekuatan dengan akal kita, dengan kemampuan kita, tanpa kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun arep kegandulan iku kudune ning Gusti Allah. Kegandulan ning makhluk melemah. Pada baik dua kebutuh kayak kita. Nah, iku sing pertama jere sapa? Ulama ahli hikmah. Yang kedua,
Waman istagna bimalihi qalla. Siapa orang yang merasa kaya dengan hartanya, maka pada hakikatnya dia miskin. Orang yang merasa kaya dengan hartanya, pada hakikatnya dia miskin. Kenapa? Di atas langit ada langit, kita merasa kaya, itu hanya dalam lingkungan kita sebagian kecil. Coba kita lihat di luar sana, banyak orang yang lebih kaya daripada kita. Maka apabila merasa cukup dengan kekayaan yang ada pada diri kita, kita merasa kaya, hakikatnya kita itu adalah miskin. Jangankan kita, siapa Nabi dan Rasul yang paling kaya, yaitu Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman saking kayanya, dia pernah minta kepada Allah, ya Allah, harta yang kau berikan begitu banyak kepada saya, pada hari ini saya akan menjamu seluruh makhluk-makhluk engkau ya Allah. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru ngasih makan ikan. Ikan termasuk makhluk Allah yang berada di lautan. Itu harta Nabi Sulaiman sudah habis. Apalagi mau ngejamin seluruh makhluk Allah. Karena makhluk Allah bukan cuma hanya manusia, kebo, sapi, kambing, semua adalah makhluk Allah. Ikan di lautan dari yang kecil sampai yang besar semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu. Maka apabila kita merasa kaya dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki, maka hakikatnya kita adalah orang yang miskin. Man iktafa bimalihi lam yakfihi dalika. Siapa yang merasa cukup dengan harta dia, maka sesungguhnya dia berada dalam kekurangan. Contoh, ada peribahasa orang makin kaya makin gede utangnya. Kelihatan banyak mobilnya mewah, mobil semuanya boleh utang, berarti banyak utangnya. Rumah, apartemen semuanya boleh utang. Tanah banyak semuanya boleh utang. Hartanya banyak, mobilnya banyak, tanahnya luas, utangnya di bank miliaran. Kalau dihitung hartanya buat bayar utang kagak cukup. Hakikatnya miskin. Tapi apabila orang itu merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dia punya sifat qanaah, dia tidak merasa sombong, hakikatnya itulah orang yang kaya. Apabila merasa cukup dengan perasaan bahwa kita adalah orang yang paling mampu, itu hakikatnya adalah orang yang miskin. Sekarang ada begini perbandingan, yang punya duit sedikit tapi cukup, ada yang punya duit banyak tapi kagak cukup. Orang punya duit 10 juta, anaknya masuk rumah sakit, biaya rumah sakit 20 juta, berarti duit 10 juta terlalu sedikit bagi orang tersebut. Kenapa? Dia harus cari pinjaman 10 juta buat bayar biaya rumah. Ada orang yang kagak punya duit, punya duit 100 ribu, cuma sekedar dikasih penyakit pilek, beli prokol 1000, kembalinya masih 99.000, kaya. Yang punya duit 10 juta harus cari pinjaman 10 juta, berarti banyak kurangnya. Itulah kehidupan. Dalam bahasa Jawa disebut itu sawang pinawang. Artinya yang ini lihat ini enak, yang ini lihat ini enak. Orang lihat kita enak, wah enak si Ramah. Kenapa? Anaknya cuma loro, biayanya kayak durung iki. Jere iki, wih enak si Ramah. Anaknya wis pada kerja, bisa gelati duit. Jere iki maning, wih enak si Ramah. Ora duwe anak lah kasih dijajani. Jere sing ora duwe anak, wih menderita amat ora duwe anak. Dudutah. Berarti siapa sing enak coba? Sing enak iku siapa? Uang adalah sing merasa enak iku
uang sing ketika Allah berikan rizki dia bisa bersyukur, mentasarufkan nikmat yang Allah berikan, tasarrufun nikmat fi mardotillah, menjalankan nikmat yang Allah berikan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kerjaan ada, pemasukan ada, anak mau belajar, suruh ngaji dia rajin, sekolah dia rajin, terus kita kepegang ibadah, itu tenang. Usaha duit banyak, ibadah kagak kepegang, tetap hati gelisah. Duit banyak, usaha kita kepegang, ibadah kepegang, anak kagak mau belajar, bader terus ceritanya. Tenang kagak orang tua? Kagak, tetap. Anak nurut, bini ngajakin berantem mulu, tenang kagak? Kagak sama. Makanya kebahagiaan manusia itu ada 4. Pertama, mempunyai istri yang solehah. Kalau kita punya istri solehah, hati kita tenang. Kedua, punya anak yang soleh dan solehah. Kalau anak kita soleh dan solehah, orang tua pasti senang. Terus yang ketiga, rizki kita kagak mesti keluar dari daerah kita. Wa ayakuna rizquhu fi baladihi, Allah berikan rizki kepada kita di daerah kita sendiri. Artinya kita bisa berkumpul dengan keluarga. Terus yang keempat, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah tanda kebahagiaan manusia hidup di dunia. Terus yang ketiga, apa yang dikatakan oleh ba'dil hukama, waman azza bi makhlukin dalla. Siapa saja yang merasa mulia, merasa hebat dengan sebab dia berpegang terhadap makhluk, pada hakikatnya dia itu hina. Kita merasa mulia, tapi perasaan mulia kita, perasaan hebat kita didorong dengan sebab kita mengandalkan orang lain, pada hakikatnya hina. Kalau kita merasa berani tapi mengandalkan orang lain, hakikatnya penakut. Kenapa? Karena orang lain tidak akan bisa membantu apa-apa terhadap kita. Kalau keberanian kita timbul karena rasa dekat dengan Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Contoh, kita mau masuk hutan, perasaan kita takut kalau nanti di tengah hutan ada macan. Bawa temen 4 orang, timbul perasaan berani. Berani kita ini dengan sebab apa? Dengan sebab ada teman, dengan sebab ada orang lain. Apakah kalau ada macan sungguhan, macan beneran datang, teman kita kagak lari? Lari. Terus teman kita lari, apa kita kagak ditinggal? Ditinggal. Berarti itu adalah keberanian yang bohong. Hakikatnya kita itu adalah seorang penakut. Kalau kita punya orang tua kaya, kita merasa hebat dengan orang tua kita yang kaya. Apakah orang tua kita akan selamanya hidup bersama dengan kita? Tidak mungkin. Orang tua kita akan meninggalkan kita. Bagaimana kalau orang tua kita nanti mati? Maka Sayyidina Ali mengatakan, laisal fata liman qala kana abi. Sayyidina Ali berkata, bukanlah termasuk seorang lelaki yang hebat yang berkata, lihatlah keturunanku, lihat orang tua saya siapa. Tetapi orang yang hebat itu
adalah orang yang bisa mengandalkan ini diri saya, segini adanya saya, tapi punya hati dan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, punya keyakinan yang mantap kepada Allah. Maka apabila orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ketawaduan, diberikan kekayaan dia tidak sombong, diberikan ilmu dia tidak sombong, diberikan pangkat dan jabatan dia tidak sombong. Karena setiap manusia pasti akan ada penyakitnya. Nanti ada iblis, setan yang menyebarkan penyakit kepada 4 golongan. Yang pertama golongan orang kaya, yang kedua golongan para pejabat, yang ketiga golongan orang-orang miskin, yang keempat, yang pertama golongan orang kaya, kedua orang alim, orang pintar, yang ketiga orang miskin, terus yang keempat golongan para pejabat. Itu semua ada. Iblis yang ditugaskan, yang sengaja memang menggoda golongan-golongan tersebut. Kalau orang kaya, nih iblis paham, nih orang kaya kalau dikasih penyakit ini kagak mempan, makanya dikasihlah penyakit supaya bakhil. Apa artinya bakhil? Pelit. Supaya orang kaya kagak mau sedekah, kagak mau berinfak, kagak mau beramal, digoda oleh iblis. Kalau nanti hartanya dibagi-bagi habis, anak cucu lu mau makan apa? Kata iblis. Akhirnya berpikir, iya ya udahlah, kumpulin aja, dihitung, dikumpulin, usaha dapat banyak, kumpulin, dihitung, nanti diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimasukkan ke dalam sebuah neraka yang disebut dengan neraka wailul likulli humazatil. Siapa mereka? Alladzi jama'a malau wa addada, mereka yang mengumpulkan harta, wa addadahu, kemudian dihitung. Usaha pagi pulang sore dapat berapa, dihitung, kumpulin. Usaha pagi pulang sore dapat berapa, kumpulin. Ya sabu annamalahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya akan kekal selamanya. Padahal harta ada 2 pilihan, bisa kita yang meninggalkan harta, bisa juga harta yang meninggalkan kita. Kadang orangnya masih hidup, hartanya udah habis, miskin hidupnya. Ada yang hartanya masih banyak, orangnya mati. Harta itu tidak akan kekal, harta tidak akan selamanya. Begitu juga kehidupan kita di dunia ini tidak akan selamanya. Kemudian virus apa yang disebarkan kepada orang-orang miskin? Yaitu sifat toma. Toma itu apa? Sifat serakah, selalu merasa kurang. Jangan hal gede, hal kecil. Kalau berkatan juga satu, masih nyawel lagi, ngambil lagi. Itu sifat apa namanya? Sifat toma. Kenapa? Kata setan ngebisikin, anak lu banyak, seplastik kagak cukup, akhirnya ngambil lagi. Kemudian yang ketiga, virus apa yang Allah sebarkan kepada pejabat? Yaitu sifat tidak adil, sifat khianat. Virus yang Allah sebarkan, virus yang iblis sebarkan kepada pejabat namanya khianat, tidak amanah, tidak mengemban amanat rakyat yang dipimpinnya. Itu adalah penyakit yang ditebarkan oleh iblis. Jangan, dia kagak ngedukung lo itu, ya jangan udah, ya
Itu penyakit yang disebarkan oleh iblis kepada siapa? Kepada para pejabat. Kenapa? Karena para pejabat mempunyai kekuasaan untuk memilih siapa yang mau dibantu, siapa yang mau ditolong. Maka iblis tahu ini yang harus kita sebarkan adalah virus khianat. Dibisikin sama iblis. Dia waktu itu kagak ngedukung lu itu. Iya, bener kan? Lalu apa godaan yang keempat? Bagaimana dengan orang alim? Orang alim kenapa kagak? Sama kena juga. Apa virus yang disebarkan kepada orang alim? Virus yang disebarkan kepada orang alim namanya adalah takabur, sombong. Kenapa? Karena merasa lebih hebat dari yang lain, lebih pintar dari yang lain. Makanya dikatakan kullun nasi halikun, setiap manusia itu pasti rusak, ilal alim, kecuali orang-orang alim yang tidak rusak. Wa kullu alim halikun illa man amila bi ilmihi, orang-orang alim akan menjadi rusak kecuali orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Wa kullu amilin bi ilmihi halikun illa mukhlisun, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya akan menjadi rusak kecuali orang yang ikhlas. Kalau udah ikhlas baru iblis susah ngegodanya. Kalau sudah ikhlas, makanya setiap kita beramal itu harus ikhlas. Ikhlas itu yang gimana? Bukan yang begini, biarin kita mah kagak dibalas kemudian ikhlas, kita mah kagak apa-apa, biarin ntar dia kena akibatnya. Itu mah bukan ikhlas. Kalau ikhlas mah kagak ngegrendeng. Umpama orang kita tolong, habis kita tolong dia kagak terima kasih, akhirnya kita cerita sama teman kita, kata kita bagaimana? Biarin dia tuh, padahal kemarin lagi susah gua tolongin, sekarang dia udah kaya kagak ngaku. Nggak apa-apa, gua mah ikhlas biar begitu ge, ntar ge kena dia akibatnya. Masa ikhlas jumpain orang? Bagaimana gambaran ikhlas? Siti Robiatul Adawiyah ketika beramal, berdoa kepada Allah, dia mengatakan, ya Allah, jika seandainya aku ibadah karena ingin masuk surga, maka campakkan aku dari dalam surga. Jika seandainya aku beribadah karena takut masuk neraka, maka masukkan aku ke dalam jurang neraka yang paling dalam. Tetapi jika ibadahku semata-mata karena Engkau, ya Allah, jangan Kau sia-siakan amal ibadahku. Itu namanya ikhlas. Seperti yang dikatakan oleh Robiatul Adawiyah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah diterangkan oleh ba'dil hukama min ahlil hikmah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.